penting untuk meningkatkan efektivitas pada proyek ya. Yang pertama adalah bersifat proaktif, kemudian jadi di dalam proyek itu sebaiknya kita bersifat proaktif. Jadi misalnya kalau kita menemukan hal yang kurang pas ya, walaupun belum ditanyakan, tapi kita bisa sampaikan ke dalam anggota tim, misalnya kayak ini salah deh. Jadi itu kita bersifat proaktif, kemudian begin with the end in mind. Artinya apa? Kita tuh fokusnya adalah project itu berhasil gitu ya. No matter what di belakangnya, yang penting kita itu harus berhasil. Jadi di pikiran kita itu gimana caranya project ini selesai dan berjalan dengan baik gitu ya. Bahwa nanti di belakang itu akan ada beda pendapat, akan ada konflik dan lain, itu adalah tugas kita untuk saling toleransi atau saling kerjasama. Kemudian put first thing first, artinya apa? Kita harus pintar milih prioritas. Kemudian think win-win. Nah, ini yang sulit ya. Jadi dalam proyek itu mungkin sekali kita sering debat, beda pendapat ya, ngotot-ngototan. Tapi ingat, nggak ada sebetulnya ngotot-ngototan. Jadi sebenarnya kita tuh diskusi untuk mencari solusi. Nah, ini yang susah, ini win-win ini kalau misalnya ada karakter-karakter orang yang rese ya di proyek tersebut. Jadi misalnya dia tuh nggak mau kalah gitu. Jadi nggak mau misalnya menerima saran orang atau merasa orang lain tuh nggak lebih baik dari dia lah, sehingga dia ya nggak mau aja gitu. Padahal di dalam proyek itu bukan sarana membuktikan siapa yang the best atau apa itu, bukan. Jadi proyek itu adalah sarana kita bekerja sama mencapai tujuan. Jadi bukan nunjukin gue yang paling hebat deh, pokoknya lu tuh harus nurut sama gue. Nah, nggak kayak gitu ya. Berikutnya, seek first to understand, then to be understood. Artinya apa? Pertama itu kita harus berusaha memahami orang, jangan nganggep kenapa sih dia tuh kok saya kasih tahu nggak bisa aja, nggak ngerti banget. Nah, kita nggak boleh gitu. Kita harus memahami kalau ada orang yang nggak ngerti, kita introspeksi. Apa cara saya nyampein, apa perlu saya ulang. Jadi seek first to understand. Jadi kita coba paham gitu kenapa dia nggak ngerti. Misalnya, oh mungkin bahasa saya salah, oh mungkin saya ngomongnya kecepatan atau gimana. Nah, kemudian synergize. Jadi artinya kita harus bersinergi ya. Ini udah gampang ya dipikirin. Kemudian trader, sharpen the saw. Artinya kita itu ngasah senjata. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita itu ngasah kelebihan, jangan ngasah kekurangan. Jadi kalau ada kelebihan harus ditonjolkan, kalau ada kekurangan ya ayo ditutupin bareng-bareng. Nah, gitu. Maksudnya bukan ditutup-tutupi ya, artinya diusahakan supaya kekurangan itu bisa dikoreksi atau diminimalisir bareng. Nah, itu ya, ini bagaimana supaya kita bisa meningkatkan effectiveness di dalam proyek. Jadi sebenarnya dalam proyek itu prinsipnya begini, katanya kita harus bisa menempatkan orang sesuai dengan kelebihannya. Misalnya ada yang jagoan programming ya disuruh ngoding gitu. Tapi begitu dia misalnya bikin dokumentasi malas ya jangan dipaksa, cari orang lain untuk bikin dokumentasi. Begitu ya. Jadi seringkali di dalam proyek itu kita tuh seorang project manager tuh bukan jagoan yang segala ngerti, enggak. Tapi kita itu punya keahlian mengeker siapa yang tepat untuk tugas tersebut gitu ya. Jadi saya seringkali begini, yang sering saya lihat nih kesalahannya biasanya kadang-kadang ya kalau project manager yang baru misalnya dia tuh selalu menonjolkan diri dia sendiri. Apa-apa harus dia yang ngomong. Kalau orang lain dia nggak percaya. Padahal nggak kayak gitu. Kalau kita biarkan anggota tim kita ngomong tuh kita nggak akan jelek reputasinya, nggak akan dibilang gimana sih project manajernya nggak ngerti ya, yang kok yang ngomong anggota timnya enggak gitu ya. Justru orang akan melihat bahwa kita itu sudah bisa mengalokasikan orang dengan tepat. Nah, ini attitude kayak gini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan, karena saya sering melihat banyak anak muda yang pinter tapi nggak bisa mengelola project. Kenapa? Karena itu tadi attitude merasa dia paling pinter, merasa dia paling baik, pengen kepuji, kalau saya ngomong kasarnya gitu ya, pengen dipuji orang, pengen narsis lah gitu ya. Sehingga dia takut sekali kalau ada anggota timnya yang ngomong itu tidak sebaik dia. Padahal enggak gitu ya. Kalau misalnya anggota tim itu kita kasih kesempatan ngomong, itu tidak akan, jadi ibaratnya gini katanya, seperti tidak mau ada dua matahari gitu. Jadi kalau ada anggota tim yang pintar, orang tuh dia takut nanti orang melirik anggota tim tuh dan melupakan dia. Padahal enggak. Sebagai tim kita itu akan dinilai bukan per anggota tapi secara keseluruhan. Kalau proyek itu sukses ya, kalau saya percaya begini ya, mungkin ada banyak programmer yang hebat, pinter dan segala macam, tapi tidak semua orang punya kemampuan mengelola proyek. Itu saya sering temui. Ada beberapa programmer saya tawarin, ini ada proyek silahkan diambil. Jawabnya apa? Ibu, saya nggak bisa kerja sendiri. Meskipun saya bisa bikin programnya, tapi saya perlu orang yang mengelola proyek ini.
Artinya apa? Dia minta bantuan orang untuk memanage dia gitu. Ya, dia bikin programnya, tapi kita sediakan timelinenya, kita sediakan scope-nya, kita terjemahkan keinginan user meskipun dia bisa sendiri, tapi ketika dia ribut sama user dengan bahasa yang berbeda, misalnya programmer itu ngomongnya bahasa programming, nah disitulah peran project manager. Itu ya, ini kira-kira seperti ini. Jadi jangan sampai nanti teman-teman jadi project manager tuh merasa gue yang harus muncul, gue yang harus ngomong. Emang betul tanggung jawab ada di kita, tapi enggak berarti setiap saat kita yang harus nongol di depan. Tuh, oke. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya caranya bagaimana? Ya ini katanya raport ya. Nah, raport itu singkatan dari Relation, Harmony, Conformity, Accord, and Affinity. Jadi katanya seorang project manager yang baik itu harus punya kemampuan mendengar secara empati. Ini gampang diucapkan, tidak gampang dijalani, gitu ya. Jadi contohnya beginilah, saya beberapa kali menemukan orang yang super duper egois, gitu ya. Jadi dia nyuruh orang, dia ngontrol orang, tetapi dia sendiri tidak mengerjakan dan ketika dia dikontrol balik dia marah gitu ya. Itu udah sama sekali nggak bisa sebagai project manager gitu kan. Aduh ini gimana gitu ya. Kebetulan dia jadi project manager, jadi kita anggota timnya juga jengkel gitu kan. Mungkin aja dia merasa lebih hebat, lebih pintar, tapi tidak berarti dia bisa bekerja sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwa keberhasilan project kita tergantung dari anggota tim. Oleh karena itu kita harus memelihara baik-baik nih hubungan dengan anggota tim. Kalau ada masalah kita sampaikan, kita bicarakan pelan-pelan, tidak apa ya, tidak dipilihlah bahasa yang bagus, jangan sampai orang itu merasa disepelekan, direndahkan dan lain-lain. Nah, itu ya. Itu namanya empatik. Nah, sebelum kita bisa berkomunikasi dengan yang lain, maka kita harus bercermin. Kita itu mau nggak digituin sama orang gitu ya? Mau nggak orang tuh ngomong seenaknya kita misalnya, gimana sih yang dibikin ini kok acak-acakan gini? Nah, misalnya gimana sih yang dibikin ini gayanya koboi, nggak standar. Nah, mau nggak kita kerjaan kita dibilangin kayak gitu? Nah, kalau kita nggak mau ya mungkin kita akan memilih ya kalimat misalnya, ini udah bagus sekali yang dibikin ini, tapi mungkin boleh ya nanti pelan-pelan dicocokkan karena saya. Jadi ketika kita bicara sama rekan itu jangan maunya kita. Kalau maunya kita kan orang akan siapa dia gitu ya. Jadi kita bilang ini saya khawatir nanti usernya mengecek. Nah, jadi kita bisa bicara seperti itu. Soalnya kemarin tuh kayaknya usernya refernya ke sana deh. Misalnya coba deh yang sudah dibikin tadi disesuaikan dengan standar itu karena kemarin kalau kita lihat di kontraknya mintanya kayak begitu dan kemarin itu ada user yang kayaknya teliti. Nah, itu biasanya lebih efektif daripada kita langsung mencerca atau menyalah-nyalahkan yang sudah dia bikin tanpa pertama kita nunjukin sendiri contohnya gimana, kedua reasonnya adalah karena maunya kita, gitu ya. Itu ya yang bahasa aja soal bahasa. Nah ini ya, jadi katanya kenapa nih? Karena orang IT ini kadang-kadang sangat rendah skill communication-nya dan tidak kurang empati. Ini sering sekali. Jadi banyak user yang ogah gitu ya berhadapan sama orang IT karena katanya orang IT itu sombong. Ya ngomongnya teknologi bla bla bla, kita nanya terus langsung diketawain, ih kamu gaptek ya gitu. Ya iyalah user itu gaptek gitu ya, user itu nggak ngerti. Kalau dia ngerti dia nggak akan minta tolong konsultan IT. Itu yang sering saya tekankan. Jadi ketika kita ngomong sama user, kita bisa ngukur gitu apakah user ini medium misalnya sudah rada ngerti atau masih gelap. Nah kalau dia masih gelap, kita pilihlah bahasa yang halus untuk menceritakan itu gitu ya. Itu namanya empatik. Oke. Nah, ini berlaku kepada teman ataupun kepada user ya. Oke. Nah, yang pertama adalah tentunya membuat human resource plan. Jadi membuat rencana human resource plan ini maksudnya rencana human resource ini artinya kita menentukan ujung-ujungnya itu adalah menentukan berapa orang yang akan kita rekrut dan kualifikasinya seperti apa. Dasarnya apa? Ya kita lihat aja WBS. Jadi kan kemarin di scope manajemen kan udah ditentuin tuh. Misalnya kita pengen bikin web sekolah, turunannya apa? Misalnya create database, misalnya desain interface atau apalah. Nah, di situ kita lihat untuk desain interface-nya kita perlu berapa orang, misalnya 2 orang dengan posisi sebagai misalnya programmer, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian kita tentukan lah ya siapa aja, maksudnya bukan namanya tapi peranannya, programmer 2 orang, misalnya analis 1 orang, technical writer 1 orang. Terus tugasnya ngapain? Programmer tugasnya ABC misalnya. Kemudian nanti programmer ini lapornya ke siapa? Ke kita atau kita akan tunjuk 1 lead
programmer untuk mengkoordinir. Nah, itu ya. Oke, nah di sini contoh struktur organisasi project. Di sini kan ada macam-macam ya. Ada yang modelnya kayak begini, ada yang apa harusnya. Itu ngapain? Jadi harus jelas. Kamu bantu-bantu menyiapkan dokumen. Jadi biasanya ada kontrak. Nah, di kontrak itu dituliskan kita harus ngapain. Misalnya, bikin dokumen, melakukan analisis ini, membuat laporan ini. Jadi itu jelas, gitu ya. Nah, di situ harus dikerjakan berapa lama dan timelinenya. Maksudnya kapan itu, misalnya bulan pertama harus ngapain. Nah, itu kita siapkan sebelum nentuin siapa orangnya. Nah, kita bisa tentukan juga apakah beban yang dimiliki atau maksudnya bukan beban, jadi responsibility assignment matrix ini kira-kira pekerjaan itu akan ditugaskan kepada siapa. Jadi contoh misalnya sistem engineering itu akan ngurusin pekerjaan 111, pekerjaan 113, pekerjaan 115, misal begitu ya. Nah, itu tugasnya beda-beda. Misalnya yang satu dia penanggung jawab utama, yang dua ini dia pelaksana, ini penanggung jawab. Nah, ini kita bisa gunakan matrik dengan menandai R dan P seperti ini. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan matrik APRIS ini. Jadi APRIS ini siapa yang bertanggung jawab, siapa yang cuman berpartisipasi, siapa yang mereview, buktinya mereview biasanya suka ada kolom tanda tangan gitu kan ya. Kemudian masukannya dari mana, kemudian sign off-nya tanda tangan persetujuannya oleh siapa. Nah, ini bisa kita gunakan. Atau kita bisa gunakan RACI ya. Kalau matrik RACI ini sama seperti yang APRIS tadi, cuman beda artinya. Di sini R-nya responsibility, A-nya accountability. Jadi dalam satu tugas itu hanya ada satu orang yang bertanggung jawab. Kemudian C itu konsultasi, artinya mungkin kita melaporkan dari hasil pekerjaan kita. Oke, nah setelah kita tetapkan ini, kita juga bisa menghitung kapan dia akan terlibat dalam proyek kita. Jadi meskipun misalnya dari awal di proyek kita tuh perlu misalnya katakanlah 10 orang, apakah 10-10-nya tuh langsung gejreng kerja di hari pertama? Belum tentu. Ada beberapa role yang bekerjanya di tengah-tengah. Contohnya programmer. Biasanya programmer tuh ketika pertama-tama dia belum ngapa-ngapain gitu ya, dia masih santai-santai. Ya kecuali kalau ketika proyek dimulai kita sudah punya desain. Kan biasanya kalau proyek dimulai kita masih mikir-mikir mau bikin apa, kita ngobrol-ngobrol dulu, wawancara dulu. Nah, oleh karena itu kita akan memikirkan kira-kira kita butuh programmer kapan, misalnya dari 3 bulan itu pas bulan kedua, seperti itu ya. Karena kalau kita rekrut terus dia tidak diberi pekerjaan kan sayang, honornya harus tetap dibayar. Nah, untuk itu kita bisa gunakan histogram. Nah, ini contohnya ini. Jadi misalnya bulan Januari itu hanya si programmer itu kerjanya sedikit. Nah, begitu bulan Maret ini banyak sekali. Begitu bulan April saya akan sewa technical writer. Kenapa nggak dari awal? Ya nggak usah, technical writer tuh di awal nggak ngapa-ngapain gitu ya. Di awal itu yang kerja adalah bisnis analis misalnya. Manajer itu memonitor, bisnis analis yang bikin dokumentasi kecil-kecilan. Tapi begitu selesai coding misalnya oleh program, maka mau dibuat user manual segala macam, barulah technical writer bekerja. Jadi kalau saya bayar technical writer, saya hanya akan bayar dia 3 bulan. Jadi nggak 6 bulan gitu, rugi kan orang dia Januari, Februari, Maret nggak kerja gitu kan. Nah sebaliknya jumlah programmer juga berbeda. Januari, Februari, Maret mungkin saya Januari, Februari hanya akan sewa 1 programmer, tapi Maret, April, Mei saya sewa 2. Kenapa? Karena ini banyak sekali pekerjaan programmernya. Sedangkan Jun akan dikurangi lagi 1. Nah bagaimana teknik memilih yang pertama, kemudian ditambah kedua, dan ini direduksi lagi. Nah itulah yang perlu didetailkan dalam perencanaan sumber daya manusia ini. Oke, ini toolsnya ya, tadi sudah dibahas. Oke, setelah kita tahu bahwa proyek itu perlu berapa orang, kualifikasinya seperti apa, dan tugasnya nanti seperti apa, berikutnya adalah cari orangnya. Nah, jadi katanya gini ya, ketika nyari orangnya ada beberapa pertimbangannya. Itu tadi kembali ke motivasi tadi ya. Jadi katanya ketika kita memilih orang itu, jadi belum tentu orang yang kita pikir mungkin kayak gini. Kita harus milih orang yang bisa kita ajak bekerja sama, bukan orang yang mungkin nggak terlalu pinter atau yang wah mungkin IPK-nya 4 atau siapa. Saya nggak suka kayak begitu persepsi. Jadi saya bilang nggak semua orang yang katakanlah pinter secara akademik itu akan bisa bekerja sama dengan baik di lapangan. Itu fakta ya.
fakta gitu. Jadi kita harus milih orang yang memang benar-benar mau kerja dan bisa diajak kerjasama. Ya, artinya kerjasama itu dia dengan kita saling menghargai. Kalau diskusi juga tidak tersinggungan, tidak merasa dia superior atau gimana. Karena nggak kebayangkan kalau kita punya tim dengan punya mitra dengan sikap kayak begitu ya. Nah, itu nggak akan enak gitu ya. Nah, jadi di sini kita memilih anggota yang tepat. Nah, setelah itu kita alokasikan anggotanya siapa. Berikutnya ya biasanya kita buatkan kontrak gitu ya. Nah, dulu ini nih slide-nya udah lama ya. Wah, di sini. Jadi dulu di Amerika tuh sudah ada work from home ya. Sekarang karena masa pandemi, jadi orang-orang IT ini malah nyaman ya di rumah rebahan, dasteran, kaosan, tapi menghasilkan duit katanya gitu kan. Jadi dulu pernah dihebohin dia kok nggak pernah kelihatan ngantor, tapi kok punya duit. Jangan-jangan miara babi ngepet. Nah sekarang orang-orang IT ini banyak nih bisnis babi ngepet saya bilang gitu ya. Karena nggak pernah pergi kemana-mana, tapi nge-zoom terus dari pagi sampai sore atau ngelatin komputer terus deliver dapat duit gitu kan. Nah ini tentunya kita harus bisa memilah-milah ya mana pekerjaan yang bisa dikerjakan secara remote, mana pekerjaan yang dia harus datang, apakah setiap hari atau misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau gimana. Nah, oke. Tentu juga di sini pembicaraan gaji juga dibicarakan, berapa rate-nya dan seterusnya. Nah, setelah ini clear, berikutnya adalah orang-orang tadi kita rekrut ya benar-benar kapan dia mulai bergabung, kapan kontraknya dimulai gitu kan. Nah, berikutnya ketika kita resource loading ini yang kita perlu perhatikan, jangan sampai terjadi over allocation. Over allocation itu apa? Satu orang kebanyakan kerjaan atau satu kerjaan kebanyakan orang. Itu sering kali terjadi. Jadi kalau satu orang kebanyakan kerjaan karena sedikitan, terus kita bagi bebannya tidak merata, si A itu kita beri banyak. Ya nggak apa-apa kalau emang si A-nya mampu atau duitnya juga misalnya berapa kali dari yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau duitnya sama tapi kerjaannya lebih banyak ya mungkin si A-nya nggak akan terima gitu ya. Nah yang kedua adalah over allocation karena kita nggak tahu seberapa persis orang dibutuhkan. Mungkin sebenarnya pekerjaannya nggak susah, tapi kita terlanjur menugaskan 2-3 orang. Akibatnya apa? Mereka jadi nggak efektif gitu loh, banyak nganggurnya tapi harus tetap dibayar. Oke ya. Nah ini contoh over allocated ini artinya satu orang terlalu banyak pekerjaan. Nah untuk itu kita bisa gunakan teknik yang namanya resource leveling. Resource leveling ini jadi ada beberapa tugas yang kita delay, artinya kita geser ke sesi berikutnya. Maka ini akan mempengaruhi apa? Ya ingat kan, jadi kalau ada tugas yang kita geser, maka dia akan mempengaruhi network diagramnya atau durasinya, seperti itu ya. Kalau nggak ingin pengaruhi durasi, maka yang bisa kita geser adalah aktivitas yang tidak kritikal. Seperti ini ya, oke, ini benefitnya. Toolsnya ini ya. Nah berikutnya setelah siapa yang mau kita rekrut sudah jelas, berikutnya adalah bagaimana kita membangun teamwork ya. Developing the project team itu adalah bagaimana kita berkoordinasi dan mulai menjalankan tim ini. Nah ini jadi di sini katanya tim itu nggak tiba-tiba mulus, pasti melalui proses ya. Yang pertama adalah forming ya, baru dibentuk, kita kick off meeting, pelarak-pelirik, baru kenalan siapa sih dia. Kalau belum kenal, kalau sudah kenal, ketemu lo lagi, misalnya seperti itu ya. Nah itu kemudian berikutnya storming. Storming itu artinya ya namanya juga baru ya. Mungkin si A belum tahu si B itu pengen tahu si C atau dengan kerjaan dia juga baru kenalan tentang subjek yang dibahas juga dia baru tahu, yaitu storming. Nah berikutnya norming, ketika dia sudah bisa menyesuaikan diri dan berjalan dengan lancar, misalnya norming. Nah performing itu dia bukan hanya lancar, tapi dia juga sudah bisa menunjukkan kinerja yang baik lah. Misalnya sudah lebih cepat, sudah tepat waktu dan lain-lain. Nah kalau adjourning itu artinya apa? Dia sudah blend ya, bahkan mungkin mikir, aduh kedepannya saya pengen ikut tim ini lagi atau bikin tim yang dari orang-orang di sini. Jadi dia sudah nyaman banget. Nah itu kira-kira proses pengembangan tim. Nah saya seringkali menemukan ya silaturahmi baru, entah sobat baru, entah teman baru, entah akhirnya bertahun-tahun kemudian saya jadi terikat terus ya dengan orang di dalam itu project ya. Rata-rata dari project gitu. Jadi misalnya di project A saya punya teman X ya. Project selesai saya dengan teman X itu terus bikin project baru lagi, bikin project baru lagi. Jadi bayangkan kalau kita bisa misalnya dalam satu project itu ada berlima. Nah, kita punya hubungan baik dengan lima-limanya, setelah project selesai mungkin A, B, C, D teman kita itu masing-masing punya project baru. Nah,
ada kemungkinan mereka itu akan ngajak kita juga karena kemarin mereka cocok, senang. Artinya apa? Network kita bertambah, peluang rezeki juga bertambah. Seperti itu ya. Nah, itu yang penting ya. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa membentuk proyek yang bagus, yaitu dengan training. Ya, jadi dengan training itu artinya kita bisa memahami, termasuk memahami konflik antar anggota. Kayaknya si A sama si B suka ribut nih. Ya udah, gimana caranya? Mungkin kalau kayak gitu saya ngomong ke si A dengan si B itu nggak barengan gitu ya. Karena kalau barengan nih dua orang pasti rebut melulu. Nah itu cara apa strategi yang harus kita terapkan dalam mengelola tim ya. Jadi biasanya ada misalnya kita ajak kumpul-kumpul non formal, misalnya makan bareng, apalah kongko bareng kayak gitu ya. Nah, di sini katanya orang tuh ada macam-macam, katanya ada ekstrovert, introvert, ada sensasi, ada thinking, feeling. Ada yang apa-apa dipikirin kepanjangan, ada yang dikit-dikit tersinggung gitu ya, ada yang judgmental jadi dikit-dikit langsung ngejudge, pasti dia nggak suka, itu namanya judgment ya. Ada yang orang itu apa-apa itu berdasarkan persepsi. Nah ini ya, oke. Nah berikutnya style orang juga beda-beda. Ada yang modelnya dalam berinteraksi dengan yang lain itu ada yang senang ngatur, ada yang ekspresif ya, ada yang dikit-dikit analitik, jadi dia selalu menganalisis keadaan. Kemudian ada yang amiable, itu ya bodo amat lah kayak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada this profile ini jadi ini ada apa ya, social style dan this ya. Jadi di sini ada singkatan dari 3, dominan, influence, steadiness, dan compliance. Nah, di sini katanya orang yang berada di dalam kuadran yang opposite ya, yang berlawanan itu biasanya saling mengerti satu sama lain. Jadi kalau dia sama-sama, contohnya misalnya dia sama-sama dominan, ya nggak bisa gitu kan. Jadi kalau yang satu dominan, mungkin yang lain steadiness gitu kan. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi misalnya steadiness itu compliant itu misalnya dengan influence kayak gitu. Jadi kita dalam tim itu punya kelebihan masing-masing dan kita terapkan sesuai dengan potensinya. Nah, berikutnya yang membuat tim itu semangat juga adalah reward and recognition. Yaitu tadi reward itu jadi misalnya kita berikan satu bonus misalnya, atau karena kita menyadari kerjaan kamu lebih banyak, oke deh saya tambah, misalnya itu akan ada berupa reward. Atau reward itu recognition itu misalnya contohnya kita berikan dia kesempatan presentasi sendiri misalnya. Itu akan misalnya kalau dia baru itu dia akan merasa tersanjung dan merasa dipercaya. Waduh, saya sudah biasanya yang presentasi project manager. Nah, sekarang dia merasa punya tanggung jawab, dia merasa harus mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya karena terkait sama reputasi timnya. Nah, maka ujung-ujungnya dia akan merasa direkognisi gitu ya, karena seolah-olah diberikan panggung gitu ya. Oke, ini ITTO-nya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah managing project. Nah, intinya managing project itu gampang ya. Managing project itu adalah bagaimana kita berkomunikasi. Ini gampang diceritakan, bukan berarti gampang dikerjakan ya. Jadi dalam project manajemen itu seringkali si project manager harus mengambil banyak keputusan. Pertama ya, kalau ada perubahan. Kedua, kalau ada koreksi. Ketiga, kalau ada update terhadap jadwal organisasi, misalnya ada tim yang keluar, ada orang baru masuk atau dan sebagainya. Nah, maka hal itu harus disampaikan dengan baik ya. Terus kita juga melihat dampak dari perubahan tersebut. Caranya dengan melakukan observasi ya. Tentunya conversation itu artinya kita ajak ngobrol gitu ya. Terus juga bisa kita lihat dari isu log ya. Kemudian yang terakhir ini yang susah, interpersonal skill. Jadi bagaimana kita berinteraksi satu persatu dengan orang-orang dalam anggota tim tadi. Nah, di sini ada beberapa nasihat, katanya tips pada tim ya, terhadap tim. Jadi kalau kita sebagai project manager, bagaimana sikap kita sebaiknya terhadap tim. Yang pertama adalah sabar dan ramah terhadap tim kita. Jadi kita nggak boleh merasa arogan karena ditunjuk sebagai project manager terus ngomongnya kasar atau gimana, itu nggak boleh. Jadi kita harus sabar. Jadi ketika dia belum, oke, sabar. Ketika minggu kedua belum, ya mungkin kita ingatkan dengan bahasa yang baik sambil bersabar dan seterusnya. Terus kemudian fokus kepada masalah, bukan cari kesalahan. Jadi ini yang sering kali. Jadi ada beberapa orang yang karakternya kurang baik tuh, yang dia tuh senang nunjukin kesalahan. Dia tuh kan salah, ini mana, ini nggak benar. Tapi dia nggak mencari problemnya. Dia mendefinisikan masalah juga nggak bisa. Ini masalahnya apa gitu kan?
belum tentu yang orang tulis itu misalnya katakanlah kurang tepat, belum tentu itu masalah. Mungkin ada masalah lain yang lebih kritikal gitu. Jadi fokuslah kepada masalah. Kemudian yang ketiga adalah meeting secara reguler. Misalnya ya kita dalam meeting itu ya kita jangan apa ya, jangan nuntut orang tapi kita sendiri ternyata nggak punya hasil. Jadi kita bilang seminggu kemarin saya sudah mengerjakan ini. Nah, kira-kira kerjaan kamu mana? Nah, itu kan orang tuh akan merasa fair. Oh ya, dia juga udah kerja, masa saya nggak bikin sesuatu sih? Nah, gitu kan. Kemudian berikutnya apa ya? Takes time lah. Jadi membentuk tim yang kompak itu pasti perlu waktu. Makanya yang tadi jadi kayak apa storming, kemudian adjusting, normalization, itu perlu. Jadi bagaimana kita secara bertahap membentuk tim yang baik. Nah, kemudian jangan gede-gede anggotanya karena kalau makin gede akan pusing mengelolanya. Nah, berikutnya lakukanlah beberapa aktivitas sosial ya. Contohnya misalnya makan bareng supaya orang-orang dalam tim ini jadi tahu satu sama lain ya. Kalau sekarang zaman pandemi mungkin ngumpul agak susah gitu ya. Tapi mungkin kita bisa sebelum Zoom formal kita ngobrol-ngobrol dulu. Kita tanya gimana kabarnya. Kemarin katanya mau nikah ya misalnya gitu-gitu. Oh, sekarang tinggal di mana? Obrolan-obrolan non formal seperti itu akan saling mendekatkan. Kemudian tekankan kepada identitas tim. Jadi ketika presentasi dan sebagainya kepada luar itu kita bahasanya bukan saya, bukan aku, tapi kami. Jadi bukan saya siapa gitu, tapi kami dari tim ini akan mempresentasikan. Nah, menurut pendapat kami, nah itu jadi identitasnya adalah identitas tim. Kemudian berikutnya nurture team members. Jadi artinya kita harus ngasuh dan mengajak mereka itu saling menolong, jangan saling nyalah-nyalahin. Si itu emang jelek kayak gitu, wah parah. Nah, kita jangan sampai ibaratnya ngadu domba atau ngegibah gitu ya. Kalau kita pengen timnya baik, mungkin kita tahu ya si A itu parah, tapi ya nggak usah diceritain saat ini. Mungkin nanti setelah proyeknya selesai, kalau misalnya si A itu nggak ikutan lagi, mungkin kita bisa bilang, kemarin tuh saya mau bilang sebenarnya si A itu mengecewakan misalnya. Tapi kita bilangnya tuh hati-hati ya, maksudnya lebih kepada lesson learned-nya ya, bukan ke karakter orangnya. Kemudian berikutnya, nah, kalau kita virtual team member ya itu tadi perlu kerja ya, mungkin kayak ada grup WA, terus setting progress di Google Drive dan lain-lain. Ya, di sini kata jadi kurang baik. Pertama kita saling curiga. Aduh, gue curiga kayaknya honor gue nggak dibayar penuh. Jangan kerjaan bunyikan. Aduh, saya curiga. Nah, kalau ada kata curiga itu pasti nggak enak. Jadi dalam tim itu harus saling percaya gitu ya. Terus yang kedua takut konflik. Nah ini juga ini. Jadi konflik itu biasa aja. Beda pendapat itu biasa. Jangan takut. Tapi beda pendapat tadi dicari solusi dan solusinya itu bukan gue yang paling benar. Itu tidak win-win solution. Jadi kalau win-win solution tuh ya oke, saya benerin ini, kamu benerin situ ya. Bahasanya juga harus disampaikan baik-baik. Jangan memaksakan bahasa kita kepada orang gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lack of commitment. Emang nggak ada komitmen. Kita lihat dia suruh dikerjain seminggu, pas seminggu belum ada hasil. Udah kita kasih ya udah nanti tolong ya dibantu minggu depan nggak ada hasil. Berarti dia nggak komit gitu. Kalau nggak komit ya udah bubar aja gitu kan ya. Kemudian avoidance of accountability, nggak mau bertanggung jawab. Nah ini ya. Jadi misalnya itu kemarin ada yang salah, mohon dibenerin, ternyata dia diam aja nggak ada inisiatif. Aduh maaf, nggak bisa sibuk loh kan komit gitu ya, nggak mau tanggung jawab gitu. Nah kemudian inattention to result, jadi nggak niat menyelesaikan proyek. Nah ini susah. Nah kalau ada 4 ini ya 5 ini maka biasanya tim kita itu jadi kurang enak lah gitu ya. Oke, ini prinsipnya itu aja. Ya ini software ya, bisa pakai software. Jadi sebenarnya softwarenya itu ya kayak tadi itu juga bisa pakai Microsoft Project ya untuk memindah-mindahkan jam, alokasi dan lain-lain. Oke, ini benefitnya. Oke ya. Nah, jadi inilah kurang lebih hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengelola tim ya atau sumber daya dalam proyek kita. Jadi tadi prosesnya adalah bikin rencana tadi kita tentukan peran-perannya sebagai apa saja, misalnya sebagai project manager, sebagai sistem analis, sebagai UX engineer, sebagai programmer, sebagai DBA atau apapun. Nah, kemudian berikutnya siapa orangnya,
Nah, jadi kalau nomor 1 itu apa saja kerjaannya, yang nomor 2 ini siapakah orangnya. Nah, yang ketiga setelah kita dapat orangnya, bagaimana orang-orang tersebut bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian yang 4, kalau mereka sudah bekerja dengan baik atau jalan dengan lancar, bagaimana kita memonitor hasil pekerjaannya supaya tujuan dari pembuatan proyek ini tercapai. Nah, itu saja sekilas tentang project team. Jadi ini betul-betul apa ya, tidak ada rumus di sini. Jadi betul-betul lebih mengandalkan kepada soft skill kita dalam memahami teman-teman kita di dalam tim. Dan ini biasanya memang perlu waktu. Tapi kalau teman-teman yang sekarang sudah aktif dalam organisasi, rajin ikut kepanitiaan ini tuh, saya pikir pasti lebih mudah ya memahami ini. Karena communication skill itu satu hal yang sangat penting. Itu aja barangkali materi dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya. Saya akan merekap untuk absen dulu. Oke, ini 4303 atau 4304? Halo? 03, Bu. 03. Oke. Saya berarti tadi yang pertama salah simpan, maaf. Sebentar ya. Yang pagi tadi 04 ya. Oke, ini yang 4303 ya. Ini masih sedikit, mohon dibantu yang lain-lain, tolong dinyalakan dulu kameranya sebentar aja buat direkap absen. Jajang, Larasati, Siti Ali.